Hai, welcome back to my channel Anthony Sarsono. Nah, di video kali ini kita lagi mau survei salah satu villa yang akan aku beli lagi. Jadi ini masih dalam tahap negosiasi, nggak tahu jadi atau enggak. Tapi aku pengen kasih tahu kalian ngelihat progresnya. Sebenarnya apa sih yang aku perhatiin kalau misalkan mau beli sesuatu? Nah, ini tanahnya lebih besar lagi dan bakal lebih banyak unit lagi, tapi lokasinya nggak lagi di tengah kota. Kita akan cari di tempat yang view-nya itu bagus, masih sejuk, bisa dibilang tuh adem lah gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aku tuh selalu nge-challenge diriku sendiri untuk di tahun ini aku pengen punya beberapa project kos-kosan itu bukan lagi cuma di Yogyakarta, tapi di kota-kota besar lainnya. Jadi targetku, aku pengen sudah bisa punya tim yang solid untuk di Jakarta, Batam, ataupun nanti yang terdekat itu di Semarang. Jadi ini lagi tahap negosiasi, sama satu lagi Bali. Nah, ini lagi ada tahap negosiasi, kira-kira yang cocok itu ada di mana. Jadi kalau bisa tahun ini udah lagi nggak hanya di Jogja, sudah bisa pindah keluar kota dan kita akan bangun tim di sana yang kuat untuk bisa operating ke semuanya. Nah, untuk yang villa, aku rencana harus punya kurang lebih 100-an kamar unit villa yang ada di satu Indonesia ini. Jadi nggak cuma di Jogja, tapi nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa kerja sama bareng, bisa kerjain di Bali, bisa kerjain di mana-mana. Nah, ini achievement yang pengen aku capai di tahun 2024 ini. Kita lihat bisa sampai mana nih. Nah, kita akan satu-satu awal tahun kita coba untuk hunting sebisa mungkin, sebanyak mungkin supaya teman-teman tuh juga bisa tahu nih yang aku perhatikan tuh apa, yang aku cari itu seperti apa. Nah, kita akan menuju ke daerah Kaliurang. Di sini itu gunung dan dia ini tuh banyak wisata kayak ngelihat Gunung Merapinya, nanti ada lava tournya, terus habis itu ada lihat museum-museum yang sudah lama ada di sana dan biasanya ini tuh rame banget tapi weekend aja. Nah, kita pengen lihat nih sebenarnya kalau okupansinya itu berapa sih gitu di sana. Nah, sekalian juga kita bakal lihat di daerah sana tuh kompetisinya tuh seperti apa, karena yang aku tahu itu tuh memang kompetitor-kompetitor di sana tuh nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan itu adalah hotel-hotel tua atau villa-villa tua yang memang sudah nggak diurus lagi dan nggak terlalu bagus gitu. Nah, kita bisa dibilang menjadi pionir yang masuk duluan ke sana untuk membuat villa yang memang proper gitu. Karena saat ini villa-villa yang sejenis itu kebanyakan masih di tengah kota. Kita pengen cari angle yang lebih bagus lagi, itu secara view dan itu letaknya di dekat Kaliurang sana. Ini bakal jadi satu-satunya dan aku rasa sih kalau banyak orang yang datang ke sana, villa ini tuh bakal bisa jadi full terus. Dan nanti juga ada function hall-nya, nggak cuman tempat untuk menginap, karena kita belajar dari villa yang sebelumnya, ternyata banyak banget nih orang-orang yang pengen kayak ada tempat buat mingle-nya, tempat buat mereka bisa ketemu, atau mungkin kalau misalkan lagi staycation sama timnya, itu bisa ada satu tempat buat mereka itu ngejabarin sebuah materi. Nah, jadi konsepnya ini bakal aku rombak lumayan banyak dan ini bakal cukup bagus banget. Semoga ada grup besar yang mau ikut gabung di kita juga. Di sini kalau misalkan sampai grup ini masuk, ini bakal jadi projectnya kita tuh bakal jadi cepet banget dan kita bakal bisa ekspansi langsung. Nggak cuma di Yogyakarta tapi bisa di satu Indonesia karena beliau ini tanahnya cukup banyak. Oke, ini seru banget. Kita coba saksikan, kita lihat langsung. Untungnya ini kita sudah ada tim BD, jadi semuanya udah di-resetin sama dia. Mulai dari kompetitornya seperti apa, mulai dari tempatnya itu kayak gimana, mulai dari perizinannya, semua itu sudah lengkap di sana. Ayo kita langsung ke sana aja. Let's go. Sekarang udah sampai di tempatnya dan ini bener-bener aku suka banget sama kondisi alamnya. Jadi kalau teman-teman bisa perhatiin di sini tuh memang adem banget, apalagi pas kita sampai di sini tuh kan hujan ya. Jadi ini bener-bener dapet banget ademnya dan ini kerasa banget feelingnya karena sampai belakang-belakangnya tuh pohon-pohonan banget. Kita ada beberapa tanah sih yang sebenarnya tuh mau lihat, tapi sayangnya ini tuh hujan. Jadi kita cuma bisa survei di satu tempat aja karena tempatnya sebenarnya berdekatan-berdekatan semua. Ini ada dua tempat lagi yang sebenarnya kita pengen survei, tapi kita nggak ngerti nih kalau kita ke sana itu ada atapannya kayak gini atau enggak. Karena ini beruntung lumayan ada atap, jadi kita tetap masih bisa ngonten. Nah, teman-teman, setelah belajar dari villa yang sebelumnya, ada pelajaran banget yang aku pelajarin. Karena aku sendiri yang langsung menangani reservasinya. Pada saat 10 hari pertama sampai 2 minggu pertama, itu full semua kalau yang masuk ke dalam WhatsApp, itu yang balesin aku semua. Karena apa? Karena aku pengen tahu behavior customernya itu seperti apa. Terus aku juga pengen tahu juga, kalau misalkan di sini, itu orang-orangnya tuh sukanya tempatnya yang seperti apa, mereka butuhnya itu yang tengah kota atau yang
yang di luar kota, butuh size ruangannya itu seperti apa. Nah itu semuanya aku pelajarin semua. Kalau nggak dari orang yang langsung sebagai penyerangnya untuk closing, itu nggak bakal tahu nih behavior mereka itu seperti apa. Dan yang aku simpulin memang beberapa dari mereka ada perubahan behavior. Ketika di Desember banyak banget customer itu yang kebanyakan family. Dan kalau misalkan aku ngeliat di Januari yang paketan-paketan family ini sebenarnya sudah nggak gitu banyak. Makanya waktu di Desember kita ngeliat kok ternyata ya satu kamar ini mereka maunya diisi sampai 4 orang, 5 orang. Nah makanya kita sampai siapin extra bed untuk ditaruh di samping-sampingnya. Dan ketika mereka nginep di sana, mereka puas karena ada extra bednya. Tapi setelah kita lihat di bulan Januari, ternyata beda behaviornya. Nggak banyak juga orang-orang yang pakai extra bednya itu. Nah ini kan artinya ada shiftingnya. Nah ini kalau kita nggak jadi adminnya langsung, kita nggak bakal tahu. Makanya aku bener-bener belajar banget, oh ternyata orang tuh seperti itu ya. Oh ternyata kalau orang itu kalau mau di closingin harus seperti apa sih. Nah ini aku pelajarin banget supaya aku bisa ajarin ke admin aku yang baru. Lanjut kita ngelihat kalau misalkan dari positioningnya villa yang ada di sini sebenarnya sih bakal dapat banget ya untuk view-nya. Itu bakal kena banget karena kalau misalkan di tengah kota ya kalian akan cuma lihat ya tembok-tembok aja. Memang sih ada private pool, cuman ya nggak bisa kerasa ademnya tuh nggak dapet gitu. Tapi kalau yang di sini itu aku seneng karena memang begitu datang, mungkin karena ada hujannya juga, jadi kerasanya tuh adem banget. Nah kita masih ada lihat beberapa tanah lagi yang menurutku pandangannya bisa lebih luas karena kalau kita ngelihat di sini sebenarnya cuma dapetnya tuh ademnya aja. Tapi untuk secara mata memandang itu dia nggak plong gitu. Nah kalau yang di sebelah sana itu sebenarnya aku lebih seneng sih karena dia pemandangannya tuh lebih plong banget. Jadi kalau misalkan kita ngelihat secara tanaman, pohon-pohonnya itu bakal kelihatan lebih jauh lagi. Dan kebetulan untuk teman-teman yang harus diperhatikan ketika ambil posisi lahan-lahan di sini, kebanyakan itu LSD, lahan sawah dilindungi. Nah ini juga harus diperhatikan nih, sertifikat harus penting banget buat teman-teman itu ngecek. Nggak semua tempat itu bisa dapat. Aku memang sih cari beberapa tempat, mereka ini positioningnya kebanyakan tanahnya itu view-nya bagus, tapi posisi dari sertifikatnya masih LSD. Nah yang kita sudah cek-cek ini adalah yang memang itu sudah terbukti tidak LSD. Nah seperti contohnya yang satu ini tidak LSD, tapi ya memang kalau kita ngelihat pandangannya nggak gitu luas lah. Cuman secara view dapat, secara banyak pohonnya, rindangnya itu juga dapat banget. Nah ini kita masih kaji ulang, sebenarnya kita nggak langsung ambil juga karena kita pengen lihat sebenarnya ini bisa dimaksimalin seperti apa. Ini luasannya jauh lebih besar lagi dibandingin villa yang di Bali. Karena kita bakal bikinnya itu lebih mewah lagi karena ada function hall-nya juga. Jadi kalau teman-teman nanti mau wedding pun itu juga bisa. Ini bakal jadi yang paling keren lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada pohon kelapa, terus habis itu ada pohon yang beringin ya, itu yang agak besar gitu. Nah itu biasanya kita ini akan mempertahankan spot pohon-pohon yang memang sudah rindang-rindang ini. Supaya apa? Supaya landscape-nya kita tuh bakal bagus banget tanpa bantuan dari bangunannya itu. Nah terus kalau kita lihat ini kayaknya bekas dipakai untuk produksi sesuatu ya. Mungkin dulu dipakai untuk produksi barang-barang atau pabrikan home industry gitu yang sudah nggak kepake. Jadi di sini masih kelihatan ada rangka-rangkanya ya, rangka-rangka bangunannya. Ini terbuka dan ini luasannya kurang lebih sekitar 3.000-an Bapak Ibu. Untuk sampai mananya sebenarnya agentnya ini terlambat, jadi kita nggak bisa lihat sebenarnya sampai di mana. Mungkin kalau aku ngeliat sih katanya itu bakal sampai ke bawah, jadi nanti mungkin akan ada permainan untuk dari segi levelingnya. Kita bentuknya tuh kontur, bukan tanah lurus saja. Karena kita ngerasa kalau kita tinggal di sebuah villa, yang bikin unik itu adalah tanahnya nggak lurus. Ya kalau teman-teman perhatikan, kalau hotel atau maupun kos-kosan ya memang semua pasti tanahnya harus lurus. Tapi kalau misalkan villa, supaya mempertahankan dari estetikanya, memang kita bermain di kontur. Kita akan datengin 3 orang. Yang pertama itu adalah konsultan dari landscape, biar penanaman-tanamannya sebenarnya itu pakai tanaman-tanaman apa aja yang akan ditaruh di sini. Kemudian ada konsultan lighting juga yang akan kita lihat sebenarnya nembaknya supaya kelihatan ketika foto
ketika mereka ambil video itu bagus, itu seperti apa, itu bakal kita kasih lihat juga. Nah yang ketiga kita juga bakal cari nih konsultan kontur supaya kelihatannya tuh mereka tuh turun juga nggak terlalu capek. Karena perhatiin ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya tangga itu ketinggian, itu teman-teman akan ngerasa capek banget. Tapi kalau misalkan tangganya itu pas, teman-teman mau naik segimanapun nggak akan kerasa capek. Jadi kontur ini sangat akan diperhatikan banget. Aku udah kenal beberapa konsultan juga di Jakarta yang akan ikutan kerja project bareng ini untuk bikin ini tuh jadi spesial banget. Ini bakal jadi keren banget karena material proofing itu semua aku yang ACC-in semua. Jadi ya kita akan lihat targetnya apakah akan tercapai pada tahun 2024 maksimal 2025. Di akhir Mei itu harus sudah punya minimal 100 kamar villa. Nah terus juga nanti kita juga akan targetkan untuk minimal ada 2 project di luar kota Jogja untuk kos-kosannya. Ini aku udah gak sabar banget. Ini aku semangat banget karena aku yakin pasti bisa achieve ya. Selama ini benar-benar dikerjakan dengan maksimal, kita akan maksimalkan potensial properti-properti yang tidak dimaksimalkan di Indonesia ini. Kita bakal bakar Indonesia untuk jadi mesin pasif income-nya kita. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Kita harus lanjut ke notaris karena hari ini aku ada 2 tanda tangan. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Semoga videonya ini bisa memberikan kalian semangat dan kalian bisa lihat sendiri gimana caranya aku untuk ngelihat sebuah lahan. Nanti kita akan lihat lagi ketika aku ambil sebuah properti tua yang akan aku jadikan atau renov jadikan kos-kosan. Teman-teman juga akan bisa belajar banyak banget di situ gimana caranya aku ngebuat mesin passive income dari rumah yang dulunya tidak dihargain oleh owner sebelumnya. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video guys. See ya.